Halo semuanya, hari ini kita bakal ngebedah sebuah teka-teki medis dari catatan Dr. Ricky Sababalat. Dan ini benar-benar mengecoh loh. Iya, mengecoh banget emang. Nah, misi kita di sesi kali ini adalah pakai teknik Feynman. Jadi kita bakal bikin penjelasan rumit ini seringkas mungkin sampai bahkan anak umur 12 tahun aja bisa ngerti. Coba kamu bayangin, gini ya. Oke, coba kita bayangin bareng-bareng. Ada seorang ibu muda, umurnya sekitar 25 tahun. Dia ini baru aja 8 minggu melahirkan anak pertamanya. Terus suaminya panik luar biasa bawa dia ke dokter. Pasti ada sesuatu yang salah kan sama istrinya? Benar, istrinya ini ngalamin kelelahan yang ekstrem banget. Kakinya goyah pas jalan. Dan yang paling bikin khawatir, dia tiba-tiba kayak jarang banget mau ngendong bayinya atau sekedar masuk ke kamar bayi. Wah, kalau dengar cerita dengan latar belakang kayak gitu, sangat mudah ya buat siapa aja untuk langsung nge-label itu sebagai masalah psikologis. Betul banget. Narasi di permukaannya itu benar-benar meyakinkan banget kan? Ya, refleks pertama kita pasti mikir, bukankah ini kedengaran persis kayak postpartum depression atau depresi pasca melahirkan gitu? Atau ya minimal sekedar kelelahan parah yang emang wajar banget dialami sama ibu baru. Nah, tapi disitulah letak jebakannya ternyata. Benar. Ada satu petunjuk fisik yang sifatnya objektif, yang benar-benar matahin asumsi itu. Apa tuh petunjuknya? Pas diperiksa, ternyata kelemahan di kedua kaki ibu ini tuh nggak seimbang. Jadi kaki kirinya jauh lebih lemah dari kaki kanannya. Dan yang paling penting, refleks lututnya meningkat drastis. Hiperrefleksia ya istilah medisnya, kalau nggak salah. Betul, hiperrefleksia. Refleks lutut meningkat tuh maksudnya gimana ya? Kalau diketuk pelan gitu sama dokter, kakinya nendang terlalu tinggi atau gimana? Iya, persis kayak gitu. Coba kita pakai analogi sederhana ya, biar gampang dimengerti. Bayangin anatomi saraf kita itu ibarat jaringan kabel listrik. Oke, kabel listrik. Saraf pusat yang turun dari otak atau yang kita sebut upper motor neuron itu adalah kabel utamanya. Menariknya, fungsi kabel utama ini bukan cuma buat ngirim perintah gerak, tapi juga bertindak sebagai rem buat tubuh kita. Oh, aku mulai nangkap nih arahnya. Jadi pas lututnya diketuk karena kabel utamanya rusak, tubuh jadi kehilangan rem tadi ya? Nah, itu dia intinya. Tanpa ada sinyal penahan dari otak, refleks lutut ini bakal bereaksi berlebihan. Masuk akal sih. Dan ini tuh bukti fisik yang nggak bisa dimanipulasi loh. Temuan hiperrefleksia ini mengonfirmasi kalau masalahnya murni ada di sistem saraf pusat, bukan karena ototnya yang lelah atau masalah kejiwaan. Berarti fix sistem saraf pusatnya yang bermasalah ya? Tapi yang bikin aku agak bingung, kenapa kerusakan kabel ini baru muncul tepat 8 minggu setelah melahirkan ya? Kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya gitu? Ini yang bikin catatan Dr. Ricky jadi sangat menarik buat dibahas. Beliau ngejelasin soal fenomena yang namanya rebound autoimun. Rebound autoimun? Iya, jadi pas seorang wanita lagi hamil, sistem imun tubuhnya itu secara alami ditidurkan atau sengaja ditekan. Tujuannya biar tubuh si ibu nggak nganggep janinnya sebagai benda asing ya? Tepat sekali. Sistem imun emang harus tenang supaya janinnya aman selama 9 bulan di dalam perut. Terus abis melahirkan gimana sistemnya? Yang tadinya tidur, ini tiba-tiba terbangun kaget. Wah, bahaya dong tuh. Benar. Pada wanita yang punya kerentanan tertentu, fase kebangkitan mendadak ini justru bikin sistem imunnya jadi sangat agresif. Sistem pertahanan tubuh yang kebingungan ini malah ngerusak selubung kabel sarafnya sendiri. Astaga, jadi kabel saraf tubuhnya dirusak sama sistem imunnya sendiri. Iya, kondisi inilah yang kita kenal sebagai multiple sclerosis. Pantesan aja kakinya lembah, nggak seimbang, terus refleksnya kacau balau gitu ya. Coba kamu bayangin kalau dokter yang nanganin kasus ini terkecoh sama narasi awalnya. Pasti dikira si ibu depresi terus cuma dikasih resep antidepresan kan? Iya, padahal salah penanganan banget tuh. Makanya langkah selanjutnya yang paling tepat dan krusial di kasus kayak gini tuh melakukan pemindaian MRI. Betul, MRI pada otak sama saraf tulang belakangnya. Tujuannya murni buat ngelihat seberapa jauh sih kerusakan selubung kabel itu, bukan sekedar ngasih obat penenang. Dari sini kamu bisa ngelihat ya, kalau gejala di permukaan itu seringkali menipu kita. Kemampuan buat berpikir kritis dan terus nyari bukti objektif kayak refleks tubuh tadi itu benar-benar kunci buat mecahi masalah kompleks. Setuju, nemu detail sekecil itu benar-benar bisa nyelamatin nyawa pasien dari diagnosis yang salah. Insight yang sangat gampang dipahami ini kita dapetin langsung dari Dr. Ricky Sababalat. Buat kamu yang pengen belajar lebih banyak soal kasus menarik kayak gini, pastikan kamu mampir dan subscribe ke channel YouTube Dr. Ricky Sababalat ya. Sangat direkomendasikan buat nambah wawasan kamu.
Dukungan dari kamu itu berharga banget loh, biar beliau bisa terus ngebagiin edukasi medis yang super bermanfaat ini. Dan mari kita doakan bareng-bareng, semoga rezeki Dr. Ricky juga semakin dilancarkan. Amin. Dedikasi buat ngebagiin ilmu yang buka pikiran kayak gini emang benar-benar pantas dapat dukungan penuh dari kita semua. Pastinya dong. Dan sebagai penutup sesi eksplorasi mendalam kita hari ini, ada satu pemikiran provokatif nih buat kamu renungkan sendiri. Apa tuh? Coba di-share. Kalau tubuh wanita hamil bisa secara alami dan cerdas menekan sistem imunnya demi ngelindungin janin, mungkinkah suatu hari nanti para ilmuwan kedokteran bisa niru mekanisme kehamilan ini buat nyembuhin penyakit autoimun selamanya?